Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Octavia Dengan NIM 210951134. Saya dari kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Untuk video kali ini berjudul Penanganan Kelahiran pada Anak Babi. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSc. Video kali ini yaitu yang pertama membahas tentang sebelum kelahiran babi dan juga setelah kelahiran babi. Bahasanya yaitu sebelum kelahiran babi. Yang pertama di sini ada kandang. Lokasi kandang itu sebenarnya harus ditentukan dahulu sebelum kita membuat kandang. Barulah kita mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti dari segi higienis agar diperoleh jaminan kandang serta lingkungan yang higienis, dan yang kedua yaitu sosial ekonomis, yaitu dari segi ekonomi yang bisa dipakai sehingga dipertimbangkan untuk memilih tempat tersebut. Kemudian yang kedua ada konstruksi kandang. Konstruksi kandang ini dipertimbangkan di mana cukup untuk mendapat sinar matahari atau tidak, ventilasi yang baik atau tidak, drainase, kemudian ukuran kandang yang menyesuaikan dari induk ataupun anakannya sendiri. Kemudian B yaitu pemilihan bibit yang baik. Keberhasilan dari ternak babi itu ditentukan dari pemilihan bibit yang baik juga, karena dengan seleksi itu diharapkan pertumbuhan menjadi cepat, daya tahan menjadi kuat, produksi menjadi cukup baik. Untuk cara-cara yang perlu diperhatikan dalam waktu pemilihan seleksi indukan, yaitu yang pertama harus dipilih dari babi yang sehat, kemudian sebaiknya berasal dari babi yang biasanya sudah beranak banyak. Yaitu pelaksanaan seleksi. Pelaksanaan seleksi yang pertama yaitu pemilihan individu berdasarkan dari kesehatan serta kesuburan dan sifat keibuannya. Kemudian pemilihan atas hasil produksi. Jadi bisa dilihat dari kelahiran sebelum-sebelumnya. Kemudian pemilihan berdasarkan silsilah. Jadi babi juga punya silsilah. Jadi babi yang bagus akan memiliki silsilah yang bagus pula. Kemudian pemeliharaan. Pertama yaitu induk bunting. Induk bunting biasanya bunting sekitar 112 hingga 115 hari atau rata-rata 114 hari. Baik, yang selanjutnya yaitu induk melahirkan. Tanda-tanda seperti apa sih untuk menandakan bahwa induk babi itu akan melahirkan? Yang pertama, perutnya sangat turun, kemudian vulva memerah, kemudian nafsu makan berkurang, sering berkumpul di sarang, kemudian kaki sering dihentak-hentakan dan kerap kencing. Kelahiran induk bayi biasanya 1-12 jam setelah kelahiran bayi, biasanya induk akan diistirahatkan. Kemudian plasenta akan dijauhkan dari induknya karena bisa saja termakan oleh induknya sendiri. Setelah kelahiran bayi biasanya ada tata cara untuk kita menangani bayi-babi tersebut. Yang pertama yaitu memotong tali pusar, kemudian memotong gigi, kemudian memotong ekor, mendapatkan kolostrum, menyuntikkan zat besi, menitipkan anak babi dan makanan buatan, kemudian pembuatan tanda dan juga nomor, kemudian terakhir yaitu kastrasi atau kebiri. Memotong tali pusar. Tali pusar merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan, tapi akan menjadi berbahaya jika tidak dipotong saat babi sudah lahir. Lalu bagaimana sih caranya untuk memotong yang benar? Yang pertama yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm, kemudian potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan, kemudian oleskan dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi pada tali pusar babi. Baik, yang selanjutnya yaitu memotong gigi. Pemotongan gigi ini dilakukan agar tidak terjadi infeksi pada putih induk. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, pegang kuat anak babi, kemudian masukkan jari telunjuk, kemudian potong gigi dengan alat pemotong. Bisa dilihat di gambar di atas ini. Baik, yang C yaitu memotong ekor. Mengikut ekor merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada anak babi. Oleh karena itu, ekor akan dipotong secara berkala di peternakan babi biasanya. Baik, yang D yaitu mendapatkan kolostrum. Segera setelah dilahirkan, anak babi harus bersama dengan induknya karena perlu untuk mendapatkan kolostrum yang berasal dari puting induk babi sendiri. Penyerapan kolostrum adalah kritis, di mana kehidupan babi akan ditentukan dari kolostrum tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh peternak di Indonesia maupun peternak dari luar negeri. Hal ini terjadi disebabkan kurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien untuk memindahkan mineral tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penyuntikan zat besi pada anakan babi. Baik, yang selanjutnya yaitu penitipan anak babi dan juga makanan buatan. Untuk penitipan ini dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan juga mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah kelahiran. Menurut para ahli juga ada racikan susu yang cocok untuk anak babi. Yang pertama yaitu 1 liter susu sapi yang sudah dipasteurisasi, kemudian 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, kemudian yang terakhir yaitu telur mentah. Yang selanjutnya yaitu pembuatan tanda dan juga nomor. Tiap ekor anak babi dalam perindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah kelahiran guna mengukur penampilan dari kelompok kebijaksanaan, kemudian dalam mengkafir, kemudian untuk ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Baik, yang selanjutnya yaitu kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian dari kelamin pejantan dan terbaik dilakukan setelah anak babi baru lahir. Tujuan dari pengambilan adalah untuk memperbaiki karkas dari anak babi itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan juga saya berikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan dan mohon masukan jika ada masukan dari teman-teman semua. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.